Kapan waktunya kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika solat. Hadisnya sahih. Hadis ini menjadi renungan kita. Oh, ternyata yang saya ucapkan selama ini ternyata Allah membalas. Allah membalas apa yang saya ucapkan. Riwayatnya Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Hadis qudsi, aku membagi salat dengan hambaku kepada dua. Wali abdi masa'al, dan bagi hamba itu apa yang dia minta maka aku beri. Ketika seorang muslim melaksanakan salat dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah ketika itu langsung membalas. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata imam. Harus ada jedah sedikit. Jedah itu gunanya adalah agar bacaan kita itu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Dua kali. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa qala marratan ukhra, setelah Allah mengucapkan hambaku sedang memujiku, dijawab lagi oleh Allah, fawwada ilayya abdi, hambaku ketika solat sedang meluapkan rasa cinta dan sedang menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa fawwada ilayya abdi, hambaku ketika itu sedang meluapkan rasa rindunya, rasa cintanya kepadaku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang solat, ketika solat itu dia lupa segala-galanya kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa merasakan demikian? Karena ketika membaca ayat tersebut dia merasakan sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita semua sedang berdialog dengan orang. Orang itu merespon kita. Kira-kira kita senang tidak? Pasti senang kita. Kira-kira kita suka tidak? Pasti kita suka. Tapi andaikan orang itu tidak merespon, tidak menjawab apa yang kita tanya, apa yang kita sampaikan, maka kita pun akan kecewa. Betapa banyak orang yang sholat tapi tak merasakan apa-apa. Seperti ini bacakan oleh qari tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, enggak Pak Ustadz, tapi banyak orang solat masih mencuri. Banyak orang solat masih menyinggung perasaan orang. Banyak orang solat masih mengambil yang bukan hak orang. Berarti ayat ini salah, bukan ayat yang salah. Karena tadi tidak merasakan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, maka apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Inilah antara aku dan antara hambaku dan apa yang dia minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi tak ada minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Orang ini hidup dililit hutang Bapak Ibu. Sulit hidupnya, dihimpit hutang.
sudah cari bantuan ke sana kemari, minta tolong ke si A, minta tolong ke si B, minta tolong ke semua orang, tapi tak ada orang yang menolong. Habislah cara dia untuk mencari pertolongan. Kemudian terdengarlah oleh dia suatu pengajian, yang mana pengajian itu menjelaskan bahwa apapun permasalahanmu maka adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sedang mendengarkan, Samiul Basir, sedang mendengar dan sedang melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian orang ini solat hajat 2 rakaat. Setelah selesai solat, datang orang, Pak, Bapak perlu bantuan? Iya, saya perlu bantuan. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Orang nggak kenal, nggak tahu dia siapa ini. Saya sekarang sedang dililit utang, saya sedang banyak masalah. Tadi saya sholat, saya minta kepada Allah, selesaikanlah hutangku, selesaikanlah masalahku. Kata orang ini, sebutkan saja apa yang Bapak inginkan, maka nanti akan dikabulkan. Tak lama setelah itu disampaikanlah, saya punya utang begini, punya begini. Tak lama setelah itu datang orang mengantar sesuatu ke rumahnya. Luar biasa. Ini karena permasalahannya diadukan ke Allah, bukan ke Facebook. Sekarang kan kalau ada masalah sedikit, ya Allah, hidup saya ini kok sulit betul, ditulisnya di dinding Facebook, Pak. Zaman sekarang ada Facebook, yang punya WhatsApp dibuatnya, hidup ini terasa sempit, perpisahan di tengah jalan, macam-macam. Mengadukan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalas di bawahnya. Kenapa? Itu masih enak itu. Ada yang bergurau, kasihan delo. Padahal itu betul-betul datang dalam dirinya. Maka ketika kita sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah, maka tak lain dan tak bukan caranya adalah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menjawab atau melanjutkan ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Hadza li abdi wa li abdi masa'al. Inilah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu yang kita minta. Dalam solat itu kita berdoa, ihdina ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah desa kami, kepala suku kami, orang-orang besar kami, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, jalan orang-orang yang allazi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimarahi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang Yahudi, dan juga bukan orang Nasrani. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita ambil dalam hadis ini adalah yang pertama, dalam solat ketika membaca Al-Fatihah jangan tergesa-gesa. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti sejenak, hamidani abdi, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai terakhir. Ini kita lihat Pak Ustadz, solat tarawih, iftitah, Fatihah, ayat, tembus satu napas, tak sempat tegak dan duduk lagi. Ini tak mendapatkan nilai solatnya, tak mendapatkan ketenangan solatnya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati? Karena untuk menenangkan hati berzikir kepada Allah, solat diantaranya. Makanya jika kita misalnya habis solat belum ada perubahan dalam solat, kita masih gelisah, yang salah adalah cara kita solat. Suatu ketika seorang Arab Badui datang ke suatu masjid, dan di situ Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu orang Badui ini masuk ke masjid langsung solat. Setelah solat dipanggil oleh Rasul, ya fulan wa isyanu irji fasolli, kembali dan solatlah, fa innaka lam tusolli, karena engkau belum solat. Lalu kemudian orang ini pergi lagi solat. Setelah salam datang lagi kepada Rasulullah, irji fasolli, kembalilah
karena engkau belum solat. Dan solat, irji fasolli, kembalilah solat. Fa innaka lam tusolli, kamu belum solat. Diulang lagi oleh orang ini, irji fasolli, ulangi solatmu. Fa innaka lam tusolli, engkau belum solat. Lalu kemudian heran orang Arab Badui ini, ya Rasulullah, bukankah saya tadi ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, tegak, ruku, sujud. Kamu sudah tegak, ruku, sujud, tapi kamu tidak menyempurnakan rukun-rukun solatnya. Ada namanya tumak ninah. Tumak ninah artinya menenangkan. Tumak ninah, tatma'innal qulub, untuk menenangkan hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang solat harus memperhatikan bacaan Fatihahnya. Kemudian tumak ninah yang kita lakukan sampai nanti sujud terakhir. Sujud terakhir apa kata Rasulullah? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya ketika sujud. Fa aktsirud du'a, maka banyak-banyak berdoa. Jadi nanti habis sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jangan langsung bangkit. Sisakan waktu agak setengah menit untuk baca doa. Apa doanya Pak Ustaz? Apa saja? Minta dijauhkan dari al-fakir, dari kefakiran, minta dijauhkan dari corona. Karena ada doanya, Allahumma innana na'udzubika minal junun, aku berlindung darimu dari penyakit gila, wa minal juzam, dari lepra, wal baros, dari kusta, wa sayyi'il asqam, dan penyakit ganas. Boleh kita baca doa itu Pak Ustaz? Boleh. Karena dianjurkan oleh Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Jadi mulai kita iftitahnya benar, baca Fatihahnya berjeda, kemudian ruku sujudnya pakai tumak ninah, sujud terakhir kita membaca doa, kemudian sebelum salam pun kita membaca doa. Apa doanya sebelum salam itu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung darimu dari azab kubur. Wa min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah turunnya dajjal. Maka jika urutan itu kita lakukan dengan baik, maka kata Rasulullah SAW, disitulah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru bermakna nilai solat kita. Maka jika seandainya selama ini solat kita masih belum mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati nurani, ketenangan batin, bisa jadi karena solat kita masih sebatar kewajiban. Kalau solat Bapak Ibu sekedar kewajiban kita, tak mendapatkan ketenangan. Tapi kalau solat itu menjadi kebutuhan kita, ya Allah, saya ingin mengadu kepadamu, maka insya Allah Ta'ala lambat laun apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak orang buat demikian Pak Ustaz? Ketika solat itu dengan benar, solat dengan benar, dikabulkan permintaannya. Oh, banyak sekali. Para ulama dahulu ketika mereka ingin sesuatu, contohnya Imam Bukhari Bapak Ibu. Kenal Imam Bukhari? Pernah dengar Imam Bukhari? Yang kita baca hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Bukhari ini menurut hadis namanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari setiap kali mau menulis hadis, salat 2 rakaat. Menulis hadis, salat 2 rakaat. Menulis hadis, salat 2 rakaat. Setiap kali ada permasalahan, salat 2 rakaat. Setiap kali ada gejala musibah yang menimpa dia, salat 2 rakaat. Karena salat betul-betul mampu mencegah perbuatan keji dan juga menghindarkan dari sifat-sifat tidak baik.